Selamat datang di Statistik Pendidikan mengenai uji hipotesis asosiatif. Ini merupakan kelompok 5 kelas 4A Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Statistika Pendidikan akan mempresentasikan uji hipotesis asosiatif dan ini rekan-rekan saya Muhammad Cabdian Ripai, Saya Agnes Tawandari, saya Aulia Nuranis, saya Alma Filda, saya Elia Megawati. Selamat menyaksikan. Uji hipotesis asosiatif. Menguji hipotesis asosiatif ini menguji hubungan antar dua variabel atau lebih yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada seluruh populasi di mana sampel tersebut itu telah diambil. Kemudian ada hubungan antar variabel. Ada 3 hubungan antar variabel. Yang pertama ada hubungan simetris, yang kedua ada hubungan sebab akibat, yang ketiga ada hubungan asimetris. Yang pertama ada hubungan simetris. Hubungan simetris itu merupakan hubungan variabel yang tidak saling mempengaruhi namun diakibatkan oleh faktor yang sama. Misalnya itu hubungan antar petani dengan cangkul, hubungan antara dokter dengan pasien, atau hubungan guru dengan murid. Kemudian yang kedua ada hubungan timbal balik atau kausal. Itu merupakan hubungan antar variabel yang saling timbal balik, yaitu suatu variabel yang dapat menjadi sebab dan juga akibat dari variabel lainnya gitu. Sehingga tidak dapat ditentukan variabel mana yang menjadi sebab atau akibatnya. Contohnya itu misalnya itu suatu waktu si X mempengaruhi si Y, namun bisa jadi suatu waktunya itu si Y yang bisa mempengaruhi si X. Kemudian yang ketiga ada hubungan asimetris, yang mana merupakan hubungan variabel yang mana suatu variabel itu saling mempengaruhi variabel yang lain namun tidak memiliki hubungan timbal balik. Seperti misal contohnya itu hubungan tingkat pendidikan yang mempengaruhi pola hidup yang sehat, atau tingkat pendapatan yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Kemudian selanjutnya ada alat uji asosiatif non-parametris. Yang pertama ada koefisien kontingensi, yang mana itu dipergunakan untuk menghitung hubungan antar variabel bila datanya itu adalah nominal. Yang kedua ada korelasi Spearman-Rank, yaitu dapat dipergunakan untuk mencari hubungan atau menguji signifikansi hipotesis asosiatif apabila masing-masing variabel itu yang dihubungkan berbentuk ordinal atau sampelnya yang kecil. Kemudian ada korelasi Kendall-Tau. Jadi dipergunakan untuk mencari hubungan dua atau lebih variabel itu dengan data ordinal dan sampelnya yang besar atau lebih dari 30. Pemaparan materi selanjutnya akan saya sampaikan tentang uji signifikansi korelasi. Distribusi tabel T untuk alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan atau DK sama dengan N dikurang 2, maka kaidah keputusannya adalah jika T hitung lebih besar dari T tabel berarti signifikan, namun jika T hitung lebih kecil dari T tabel berarti tidak signifikan. Interpretasi koefisien korelasi nilai R. Interval koefisien 0,80 sampai 1, maka tingkat hubungannya sangat kuat. Namun apabila 0,60 sampai dengan 0,799 maka tingkat hubungannya kuat, dan apabila 0,40 sampai 0,599 maka tingkat hubungannya sedang, dan jika 0,20 sampai 0,399 maka tingkat hubungannya rendah. Sedangkan apabila interval koefisiennya 0,00 sampai 0,199 maka tingkat hubungannya sangatlah rendah.
Oke, selanjutnya saya Aulia Nuranis akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada uji koefisien kontingensi. Nah, di dalam uji koefisien kontingensi itu ada permasalahan dan hipotesisnya. Apa permasalahannya? Saya ambil contoh di sini yang sudah tertera ya. Apakah terdapat korelasi antara mata pencaharian dengan jenis objek wisata yang dipilih masyarakat? Misalnya, yang pertama itu nelayan, kedua PNS, ketiga pegawai swasta, dan yang keempat wira swasta, dengan yang satu pantai, kedua pegunungan, tiga belanja, empat bioskop. Lalu hipotesisnya bagaimana? Nah, di sini saya mengambil hipotesis yang HO-nya itu tidak ada hubungan positif antara mata pencaharian dengan pilihan objek wisata. Yang HA-nya ada hubungan positif antara mata pencaharian dengan pilihan objek wisata. Nah, selanjutnya itu ada hasil uji statistik, bisa dilihat ya dari gambarnya gitu. Nah, berdasarkan perhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis mata pencaharian dengan pilihan rekreasi. Jadi, HO-nya itu diterima. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari approximate sebesar 0,415 yang lebih besar dari alfa, yaitu 0,05. Lalu selanjutnya ada korelasi Spearman rank. Nah, permasalahannya itu misalkan apakah terdapat korelasi antara golongan tingkat penerimaan DAU atau dana alokasi umum dengan golongan tingkat kemandirian daerah. Nah, di sini catatan skala interval itu dibuat ordinal dengan skala tertentu. Nah, hipotesisnya apa? Hipotesisnya itu yaitu HO tidak terdapat hubungan antara tingkat penerimaan DAU atau dana alokasi umum dengan tingkat kemandirian daerah. Lalu HA-nya terdapat hubungan antara tingkat penerimaan DAU atau dana alokasi umum tadi dengan tingkat kemandirian daerah. Yang selanjutnya itu ada hasil uji korelasi rank Spearman yang tadi ya. Bisa dilihat oleh teman-teman hasil uji korelasi tersebut, itu udah ada hasilnya. Nah, berdasarkan tabel tersebut yang dapat dilihat oleh teman-teman gitu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Jadi HO-nya itu diterima. Nah, sedangkan dilihat dari koefisien korelasinya menunjukkan bahwa kedua variabel itu mempunyai korelasi atau hubungan yang negatif. Uji korelasi kendal. Apakah terdapat hubungan antara efektivitas organisasi dengan kemampuan kerja, motivasi, serta budaya organisasi? Hipotesis HO, tidak terdapat hubungan antara efektivitas organisasi dengan kemampuan kerja, motivasi, serta budaya organisasi. HA.2, terdapat hubungan antara efektivitas organisasi dengan kemampuan kerja, motivasi, serta budaya organisasi. Berikutnya hasil uji korelasi kendal. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas organisasi berkorelasi positif dengan variabel kemampuan kerja X1 dengan koefisien korelasi positif sebesar 0,805 dan signifikan
ditemukan pada level 0,000 dan variabel budaya dengan X3 dengan koefisien korelasi positif sebesar 0,734 dengan level signifikan 0,000. Sedangkan variabel motivasi berkorelasi negatif sebesar 0,166 dengan level signifikan 0,220, lebih besar dari 0,H diterima dan ditolak. Berdasarkan hasil uji SPSS di atas dapat disimpulkan bahwa variabel independen X1, X2, dan X3 hanya mempengaruhi variabel dependen Y sebesar 3,9%. Di samping itu juga variabel ketiga, variabel independen X secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Dilihat dari angka asipsi yang lebih besar dari alfa 0,05. Baik, karena sebelumnya telah dijelaskan mengenai uji hipotesis asosiatif itu seperti apa, selanjutnya kita akan ke latihan soal. Nah, pada kali ini kita akan latihan soal mengenai apakah terdapat hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Nah, langkah yang pertama yaitu teman-teman buka terlebih dahulu aplikasi SPSS. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan SPSS tipe 26. Nah, barangkali teman-teman tipenya berbeda, tidak apa-apa karena perbedaannya pun tidak begitu signifikan. Kita lanjut. Apabila telah muncul tampilan awal seperti ini, nah teman-teman klik ke variabel view. Jika sudah, klik di baris pertama bagian name, isikan kepemimpinan. Jika sudah, untuk tipenya tetap yaitu numerik, width-nya kita ubah menjadi 15, desimalnya kita ubah menjadi 0. Pada bagian labelnya diisikan kembali seperti name, yaitu kepemimpinan. Di values-nya kita isikan yang pertama klik 1 pada value, kemudian klik di label, kemudian isikan tidak pernah. Setelah itu klik add, isikan yang kedua yaitu jarang. Klik add. Yang ketiga kadang-kadang. Klik add. Yang keempat sering. Klik add. Dan yang kelima selalu. Klik add. Jika sudah seperti ini, teman-teman klik OK. Untuk value sudah selesai. Kita lanjut ke missing. Untuk missing kita tetapkan saja, tidak usah diubah. None. Untuk kolomnya tetap yaitu 8. Region-nya tetap di right. Kemudian di measure-nya kita ubah ke ordinal. Nah, jika sudah, kita lanjut ke baris kedua. Teman-teman bisa isikan kinerja guru.
Nah, karena kita tidak bisa menggunakan spasi, maka alternatif lainnya yaitu menggunakan underscore. Underscore guru. Tipenya tetap yaitu numerik, unitnya tetap yaitu 8, desimalnya kita nolkan. Di labelnya kita tuliskan kembali kinerja guru. Namun pada bagian label ini teman-teman sudah bisa menggunakan spasi, jadi tidak usah menggunakan underscore. Untuk bagian value-nya, karena sama seperti pada baris pertama, maka kita bisa dikopikan saja. Nah, caranya itu klik yang sebelumnya pada value, baris pertama, klik kanan, klik copy. Nah, kemudian kita arahkan ke bagian value di baris kedua. Klik kanan lagi, paste. Nah, maka akan muncul copy pasteannya. Nah, jadi teman-teman nggak usah capek-capek lagi gitu untuk mengetik kembali dari 1 sampai dengan 5. Nah, dilanjut untuk misinya. Untuk misinya itu masih sama, tidak usah diubah yaitu non. Untuk kolomnya juga tidak usah diubah yaitu tetap 8. Untuk regionnya tidak usah diubah. Nah, untuk measure-nya kita ubah ke ordinal. Nah, seperti ini. Jika sudah, maka kita berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu teman-teman klik di bagian pojok kiri bawah ada data view. Nah, di bagian atas sudah tampak terlihat ya, ada di atasnya itu kolom pertama kepemimpinan, kolom kedua kinerja guru. Untuk selanjutnya saya sudah punya data terkait kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru dari 35 sampel. Nah, saya juga sudah mengetikannya di Microsoft Excel, jadi agar lebih mudah, jadi langsung di copy pastekan saja. Nah, teman-teman bisa copy pastekan data yang sudah saya buat di Excel itu ke data view. Caranya itu diklik kanan, klik paste. Karena saya sudah mengkopikannya dari Microsoft Excel, maka saya langsung dipastekan ke SPSS ini. Caranya itu diklik kanan, lalu klik paste. Nah, maka sudah muncul ya teman-teman. Untuk mengetahui hipotesis dari asosiatif, maka teman-teman bisa klik analyze, kemudian klik correlate, klik bivariate, nah, pindahkan kedua bagian ini ke sebelah kanan. Nah, cara mudahnya itu di Ctrl A, kemudian klik panah, maka secara otomatis akan berpindah. Pastikan juga di correlation coefficient itu sudah terchecklist bagian person. Kemudian test of signifikannya juga sudah terklik to tiled, dan di bawahnya flag signifikan correlate-nya pun sudah terchecklist. Jika sudah semua, maka teman-teman bisa klik OK. Nah, ini adalah hasil dari data yang tadi kita cari ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada tulisan correlate. Di baris pertama adalah kepemimpinan dan di baris kedua adalah kinerja guru. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan gitu bahwa signifikan di kepemimpinan kepala sekolah yaitu 0,30. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tadi setelah dijelaskan oleh presenter sebelumnya bahwa 0,030 itu adalah kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data yang kita
cari adalah valid atau signifikan, itu sesuai. Nah, sedangkan yang untuk person korelatnya itu adalah nilainya 0,366. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data yang kita cari ini adalah tingkat kekuatan hubungannya itu rendah karena berada di antara 0,20 sampai dengan 0,399. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat itu hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Namun tingkat kekuatan hubungannya itu sangat rendah, atau mohon maaf, tingkat hubungannya itu rendah, tapi masih terdapat hubungan. Cukup sekian dari saya mengenai praktik uji hipotesis asosiatif. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.